Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melka Wulandari, NIM 240110018. Di sini saya ingin menyelesaikan soal menggunakan aplikasi SPSS. Baik, di sini kami sudah memasukkan item-item responden juga totalnya. Dilihat dari soal seperti ini. Soal nomor 1, kasusnya adalah seorang peneliti ingin mengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik menggunakan kuesioner yang terdiri dari 5 pertanyaan. Setiap item diukur menggunakan skala Likert 1 sampai dengan 5. 1 sama dengan sangat tidak setuju, sedangkan 5 sama dengan sangat setuju. Instrumen ini diuji coba pada 20 mahasiswa. Nah, pertanyaannya di sini yang pertama itu tentang validitas korelasi item dan total. Yang pertama, yang A, hitung korelasi persen antara setiap item 1 sampai dengan 5 dengan total skor. Sedangkan yang B, tentukan item mana yang memiliki korelasi kurang lebih dari 0,3 dan apakah item tersebut sebaiknya dipertahankan, diperbaiki, atau dihapus. Dan pertanyaan nomor 2 itu tentang reliabilitas Cronbach's alpha. Hitung nilai Cronbach's alpha dari seluruh item. Baik, di sini kita memasuki SPSS-nya ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah memasukkan data-data atau variable view dari responden. Dari respon sendiri itu type-nya menggunakan string, dan untuk measure-nya itu ordinal. Item-itemnya juga item 1 sampai dengan 5, dan jangan lupa kita memasukkan kolom total. Dan untuk dari data view-nya seperti ini, kita sudah memasukkan responden yang dari soal tadi ke data view dan juga nominal-nominalnya. Baik, untuk mencari korelasi persen itu gimana sih? Oke, jadi untuk korelasi persen sendiri itu kita memasuki analyze, setelah itu kita masuk ke correlate dan differentiate. Nah, di sini kita harus memasukkan semuanya dari item 1 sampai dengan total. Dan jangan lupa current coefficient-nya ini persen, test of signifikannya itu total, dan flex signifikannya itu correlation. Setelah itu kita klik saja oke. Nah, setelah ini kita mendapatkan nih semuanya. Untuk setiap correlation persennya itu seperti apa sih? Nah, di sini ada total-totalnya guys. Ada 0,987, 927, 29, 909, 910, dan lainnya. Setelah itu apa ya pertanyaan keduanya? Tentukan item mana yang memiliki korelasi kurang dari 0,3 dan apakah item tersebut sebaiknya dipertahankan, diperbaiki, atau dihapus. Nah, di sini kita tidak ada yang kurang dari 0,3 teman-teman. Jadi semuanya data itu valid dan itu lebih baik dipertahankan karena semuanya sudah valid. Untuk masuk ke pertanyaan kedua, hitung nilai Cronbach's alpha dari seluruh item. Oke, baik. Jadi kita kembali lagi masuk ke soal. Oke, ke analyze. Setelah analyze kita masuk ke scale dan dia pilih analyze. Kita masukkan semua. Ini alpha. Oke. Nah, untuk variable statistiknya yang Cronbach's alpha itu 0,967 seperti itu.
Nah, ternyata kalau kita tuh instrumen ininya tuh lebih tinggi ya, sangat tinggi ya untuk nilai ininya. Itu lebih dari 0,967. Jadi itu sangat tinggi dan instrumennya dapat dipercaya. Seperti itu. Kita masuk ke soal nomor 2. Judul kasusnya itu pengaruh biaya iklan terhadap penjualan produk. Manajer pemasaran di sebuah perusahaan minuman ringan PT Segar Abadi ingin mengetahui apakah biaya iklan yang dikeluarkan mempengaruhi penjualan produk. Untuk itu, ia mengumpulkan data selama 12 bulan terakhir tentang pengeluaran iklan dan hasil penjualan. Nah, di sini kita mempunyai data ya, respondennya dan data-datanya. Pertanyaannya itu yang pertama, tentukan nilai slope atau B dan intercept A dari persamaan regresi linear sederhana dan persamaan regresi lengkap dalam bentuk Y dan A plus Bx. Nomor 2, interpretasikan hasil regresi. Apa arti dari nilai slope dan intercept dalam konteks kasus ini? Dan yang berikutnya, seberapa kuat pengaruh biaya iklan terhadap penjualan? Nomor 3, jika perusahaan mengalokasikan biaya iklan sebesar 45 juta, berapakah perkiraan penjualannya menurut model regresi? Nomor 4, menurut Anda, apakah model ini cukup baik untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan? Jelaskan alasannya. Nah, teman-teman, nanti saya bakalan ngasih hasil akhirnya nih dalam bentuk Word karena saya sudah merangkum semuanya. Ini untuk penjelasan langkah-langkahnya saja dulu ya. Oke, setelah ini kita masuk ke soal ini. Jadi di sini saya sudah memasukkan data dari soal tadi untuk bulan, iklan, dan penjualannya. Nah, ini saya juga mempunyai biaya iklan itu di X dan penjualan itu di Y. Seperti itu. Semuanya ini nominal scale ya. Untuk data view-nya seperti ini sesuai dengan di soal. Lalu kita analyze, terus kita ke regression, kita ke linear, dan kita memasukkan yang dependent itu Y ya teman-teman, dan yang bulannya masukkan ke case level. Untuk statistiknya kita deskriptif, jangan lupa. Terus ini statistik sudah, continue, dan optionnya sudah seperti ini. Untuk hasilnya sudah di sini ya teman-teman. Nah, untuk hasilnya, correlation-nya, nah ini R-square-nya, coefficient-nya di situ. Seperti itu ya teman-teman. Nanti bakalan saya kasih lihat akhirnya. Dan setelah itu seperti ini. Untuk yang nomor 1, parallel expression antara setiap item, totalnya semua item valid karena lebih dari 0,01 atau total dipertahankan. Yang
yaitu item mana yang memiliki korelasi kurang dari 0,3 dan bagaimana tindak lanjutnya. Di sini kan semuanya tadi tidak ada yang kurang dari 0,3, jadi tidak ada item yang memiliki korelasi di bawah 0,3. Semua item itu menunjukkan korelasi yang sangat tinggi terhadap total skor dengan nilai korelasi mulai dari 0,910 hingga 0,987. Berdasarkan kriteria validitas, nilai korelasi lebih dari 0,3 menunjukkan bahwa item tersebut valid. Oleh karena itu, semua item layak dipertahankan karena memberikan kontribusi kuat dalam mengukur kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik. Yang nomor 2 itu reliabilitas dan crown badge alpha. Nah, apanya tuh di sini guys, teman-teman. Nih, dari bagian reliabilitas statistik, crown badge sama dengan 0,967. End of item sama dengan 5, item 1 sampai dengan item 5. Interpretasinya, nilai lebih dari 0,9 relatif sangat tinggi, instrumen konsisten dan dapat dipercaya. Soal nomor 2 yang tadi ya. Nih, hasil regresinya internship sama dengan 784, slope topinya 0,801, bersamanya ya sama dengan 13,784 tambah 0,801 x. Interpretasinya, internship atau sama dengan ini, jika iklan sama dengan 0, penjualan perkiraan itu 13,78 ribu unit. Slope-nya, setiap kenaikan biaya iklan 1 juta rupiah sama dengan penjualan naik kurang lebih itu 800 unit. R-square-nya itu 0,990. Biaya iklan menjalankan 99%, variasi penjualan sangat kuat. Prediksi jika iklan itu 45 juta rupiah sama dengan seperti ini. Terus pertanyaan nomor terakhir, model sangat layak dijaga dengan dasar keputusan karena R-square-nya itu tinggi, hubungan positif dan signifikan, mudah digunakan untuk prediksi. Seperti itu teman-teman. Gimana? Udah jelas belum? Oke, sekian dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.